Hai hai hai, halo anak-anakku semuanya. Selamat pagi anak-anak ibu yang ada di rumah. Yeay, bertemu lagi bersama ibu hari ini ya. Nah, kita kembali lagi ke pembelajaran tematik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali di tema 1, subtema yang kedua, pembelajaran yang keenam atau pembelajaran yang terakhir ya. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan menyelesaikan tema 1 subtema 2 ya. Jadi hari ini kita akan belajar di pembelajaran 6 atau pembelajaran yang terakhir, yaitu kita akan belajar tentang membuat ringkasan, kemudian nanti ada kerja bakti ya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, bagaimana kabar kalian hari ini di rumah? Sehat? Sehat dong, jangan sakit-sakit anak-anak ibu ya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Nah, kita akan berdoa seperti biasa. Di sini sudah ada doa teks Bapa kami ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kalian juga berdoa di rumah dan ibu juga berdoa di sekolah ya. Oke, sekarang kita mulai berdoa. Mari kita angkat tangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih untuk segala rahmat kurniamu yang masih boleh kami terima pada pagi hari ini. Iya Bapa, terima kasih untuk berkat kehidupan yang masih boleh kami rasakan, dan terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk umur yang panjang Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh menikmati suasana di pagi hari dengan indah. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar bersama Ibu Guru. Sudi kiranya dan semoga materi yang Ibu Guru sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat, bisa kami mengerti dengan baik, dan bisa berguna bagi diri kami sendiri. Tuhan, hanya ini doa yang kami sampaikan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke materi. Nah, sebelum masuk materi, Ibu di sini akan ini dia. Ibu di sini akan menjelaskan materi apa saja yang akan kita pelajari ya. Nah, di sini kita akan melihat yang pertama kita akan membaca sebuah cerita. Kemudian yang kedua kita akan membuat ringkasan cerita. Yang ketiga itu ada kerja bakti, dan yang terakhir itu nanti ya ada tugas membuat ringkasan cerita ya. Nah, tetapi itu nanti Ibu akan sampaikan ya kapan kalian akan membuat tugas ceritanya, tetapi nanti kita akan bersama-sama membuat ringkasan cerita. Oke anak-anak, tanpa berlama-lama ya, langsung saja kalian buka-buka buku kalian, itu yang buku temanya halaman 122 ya. Nah, di situ kita akan membaca cerita. Nah, di sini, apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Nah, anak-anak, di sini ada cerita Udin, Edo, dan Beni. Nah, Ibu akan membacakan cerita dan kalian menyimak ya. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya untuk perlombaan Bakyak Bergu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut.
Nah, anak-anak, itu tadi adalah cerita yang kita baca ya. Jadi itu ada cerita Udin, Edo, dan Beni. Nah, kemudian kita akan masuk ke mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu di buku LKS kalian itu halaman 68 ya. Nah, itu ada cara membuat ringkasan. Nah, nanti kalian juga bisa catat materi ini di buku catatan kalian. Nah, anak-anak, cara membuat ringkasan ini ya. Nah, ringkasan itu maksudnya penyajian singkat dari suatu karangan asli tetapi dengan tepat atau tetap memperhatikan urutan isi dan sudut pandang pengarang aslinya. Nah, membuat ringkasan atau merangkum bacaan dapat diartikan sebagai hasil merangkai atau menyatukan pokok-pokok pembicaraan atau tulisan yang terpencar dalam bentuk pokoknya ya. Nah, jadi anak-anak, meringkas ya, di sini kita meringkas. Meringkas itu adalah kita hanya menulis bagian yang terpentingnya saja, bagian-bagian pokok saja dari misalnya suatu materi atau suatu bacaan ya, suatu paragraf. Jadi membuat ringkasan itu kita hanya mencatat ya materi-materi pentingnya saja atau materi-materi pokoknya saja yang kita catat, itu yang dinamakan dengan meringkas ya. Nah, jadi anak-anak, di sini ya untuk meringkas kita bisa melalui beberapa cara. Nah, di sini perhatikan cara yang pertama ya. Nah, cara yang pertama itu kita membaca naskah aslinya atau membaca bacaan yang aslinya ya. Nah, membaca naskah asli sekali atau 2 kali, kalau perlu berulang kali hingga kamu paham ya. Kemudian mengetahui kesan umumnya atau inti dari tulisan tersebut. Kemudian mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah tadi ya. Nah, jadi di sini agar kita bisa paham tentang cerita atau naskah yang ada pada paragraf itu, kita harus membacanya berulang-ulang kali ya. Bisa juga misalnya kalian sudah membaca 1 kali tetapi belum paham, nah, nanti kita bisa ulangi lagi 2 kali atau 3 kali, bahkan bisa sampai 5 kali sampai kita paham dan mengetahui pesan apa yang disampaikan dalam suatu paragraf atau dalam misalnya dalam suatu materi tersebut ya, atau dalam suatu cerita. Nah, kemudian yang kedua, mencatat gagasan utama. Nah, anak-anak, di sini ya, untuk mencatat gagasan pertama, kita membaca kembali karangan itu dalam bagian demi bagian ya. Nah, alinea demi alinea, dan sambil mencatat semua gagasan yang penting dalam bagian atau alinea tersebut. Jadi maksudnya kita membaca lagi ya, membaca kembali karangan tersebut demi misalnya bagian demi bagian atau alinea demi bagi alinea ya. Nah, di situ. Kemudian kita juga bisa mencatat bagian-bagian terpentingnya ya, atau pokok-pokok terpenting dalam alinea tersebut ya, atau dalam bagian-bagian karangan tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita juga bisa membaca tulisan demi tulisan juga ya. Nah, menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan ya. Nah, kemudian yang ketiga, gunakan kalimat baru. Nah, di sini kita bisa menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan. Kemudian menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli, menggunakan kalimat baru dalam ringkasan, menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Nah, itu tadi ketika kita masuk ke cara yang ketiga ya, kita menggunakan kalimat baru. Kemudian yang keempat, ketentuan tambahan. Nah, ketentuan tambahan itu kita harus menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal ya. Kemudian setelah itu, bila mungkin, ringkasan kalimat yang menjadi prasa menjadi kata, kemudian rangkaian gagasan diganti dengan gagasan sentral saja ya. Nah, bila mungkin, semua keterangan atau kata sifat itu dibuang ya. Nah, kemudian meringkas kalimatnya tadi menjadi prasa, kemudian prasa menjadi kata. Nah, Ibu yakin anak-anak pasti bingung kan, bagaimana sih Bu caranya, kok sepertinya susah gitu ya. Nah, anak-anak, di sini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara membuat ringkasan ya. Nah, di sini kita akan melihat atau kita akan membaca bersama-sama dulu itu sebuah cerita atau karangan ya. Setelah itu baru kita bisa menentukan atau kita bisa meringkas sebuah cerita ya.